من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده إلهي أنت نفسي ويرضاك مغضوبي ini mahabbataka wa mahabbataka. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati guru kita Dr. Muhammad Rusdi MA yang alhamdulillah syukur telah berada di tengah-tengah kita walaupun beliau dalam keadaan begitu banyak aktivitas kegiatan dalam rangka mencerahkan umat kita. Oleh karena itu kita doakan kiranya beliau selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya Allah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir di Masjid Nurul Iman ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, seperti biasa di minggu kedua kita akan mendapat materi tentang tasawuf yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Dr. Muhammad Rusdi MA. Nah, pada kesempatan ini nanti setelah materi seperti biasa ada tanya jawab, dan oleh karena itu baik terkait dengan materi maupun di luar materi, dan oleh karena itu saya minta nanti setelah ada tanya jawab itu yang pokok-pokoknya saja karena waktu sangat terbatas. Oleh karena itu juga mari kita buka pertemuan ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Untuk itu kami sangat seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ilahi anta maqsadi wa ridha wa taqdi amri mahabbataka Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita Allah bisa hadir bersama Masjid Nurul Iman ini dalam rangka kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan jadwal pada pagi hari ini kepada saya diberi waktu untuk menyampaikan materi kajian tentang tasawuf. Kita masih membicarakan tentang tarekat. Nah, di tasawuf itu kita mengenal ada tasawuf amali yang disebut ilmu tarekat, ada tasawuf alwali yang disebut ilmu makrifat. Di tasawuf amali itu banyak yang disebutkan amalan. Ya, jadi sebenarnya
Tapi kalau kita sekali justru yang ditunjukkan itu pemahaman. Jadi itu beda ya. Jadi kalau kita seorang ini begitu kita sudah tahu berpikir, belajar berpikir, yang penting kan amalnya. Kalau kita belajar tasawuf dari Pak Kiai pada orang tua kita zaman dulu, mereka tidak langsung memberikan pemahaman kayak gini, amalkan dulu ini. Dari situlah akan terbuka. Jadi dengan kita mengamalkan pikir, disitulah terbuka hati, terbuka pikiran untuk mengkaji lebih jauh. Makanya kalau ada apa itu saya lakukan dua metode ini. Di samping mengkaji, kemudian ada amalia khusus. Amalia khususnya pertama pengamalan pikirnya. Setiap selesai sholat itu minimal 165 itu jaraknya. Kemudian itu apinya semampunya dan sesuai waktu. Kita dalam dialognya itu ada dialog tersendiri. Misalnya kalau masih juga fikih paling tidak menyelesaikan baca Yasin 41 kali, sholawat 1000 kali, itu diantara. Kalau sudah masuk ke tauhid, belajar tauhid, minimal menyelesaikan itu sebanyak 100.000. Itu yang paling. Begitu juga kalau sudah di tasawuf satu, itu ada beda lagi. Lihat, tasawuf dua juga begitu beda lagi. Nah, tujuannya amaliyah itu membersihkan hati. Sedangkan kajian untuk menajamkan pikiran. Nah, dua-duanya harus seimbang. Ada orang tajam pikirannya tapi kurang bersih hatinya, sehingga timbul kesombongan, merasa kita yang paling pandai, paling benar, ini masih besar. Nah, sedangkan dalam belajar tasawuf yang terpenting itu adalah menghilangkan keakuan. Makanya kalau di Arafah, semua yang ikut ngaji ke Arafah mesti dari fikih. Dengan tidak bermaksud merendahkan pengetahuan yang sudah, tetapi semua yang ngaji di Arafah mesti mulai dari fikih. Kenapa? Karena selain kita memahami materi dasar, yang terpenting itu menghilangkan keakuan. Ya, merasa kita yang sudah kiai, merasa kita yang sekolahnya tinggi, merasa kita yang pejabat, yang terhormat. Nah, itu semua dihilang. Jadi kita duduk bersama dengan orang-orang yang latar belakang pendidikannya beda-beda, latar belakang pekerjaannya juga beda-beda. Makanya di Arafah itu ada yang SD saja tidak tamat, ada yang doktor, yang profesor juga ada yang pejabat, ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang kerja serabutan. Jadi bagaimana kita menyamakan rasa? Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali takwa. Makanya dulu pernah ada seseorang merasa dirinya ya
di sini saya buat aturan seperti itu. Semua orang yang mengaji di sini mulai dari kecil dulu, dia tidak membuka langsung bertasawuf. Jadi mungkin ada guru yang lain seperti itu, silahkan aja ke tempat saya. Di sini enggak, kita ada fikih semua. Ada lagi yang minta, karena beliau saya sendirian yang belajar tak gabung sama yang lain. Boleh saja, cuma untuk sementara sekarang saya tidak ada waktu. Silakan aja cari yang lain yang bisa membimbing bapak secara khusus. Kalau saya tidak bisa, memang tidak ada waktu. Jadi itu, jadi maksud saya itu menghilangkan aku. Ini yang berat di situ, Bapak. Ya. Merasa kita tidak ada yang lebih di antara kita kecuali takwa yang kepada Allah. Hanya dulu ada cerita, ada orang dari Lampung mau ke Jawa, dari Pak Kiai mau belajar tasawuf. Ya. Jadi ngomong sama Pak Kiai, dia mau belajar tasawuf. Kata Pak Kiai, nanti dulu, minat dulu, kita soleh. Nah, pagi ngomong lagi, Pak Kiai saya nggak bisa lama, saya kesini mengajar mau belajar tasawuf. Kata Pak Kiai, membantu saya ini sudah 1 minggu lebih lama. Jadi WC saya itu sudah seminggu ini nggak dibersihkan. Minta tolong dibersihkan dulu WC saya. Dulu bersihkan WC dulu. Kalau saya bersihkan WC dulu, bilang dulu. Ini apa maksudnya? Itu bersihkan WC. Ya. Jadi tidak langsung diajar dasar suruh bersihkan WC. Maksudnya itu bersihkan hati dulu. Jangan merasa kita yang sudah tahu, merasa kita yang pintar, merasa kita yang mulia, berbuang dulu. Kalau belajar tasawuf, keakuan ini harus dihilangkan. Sebab pada akhirnya, maka saya bilang, ya, sebelum tahu, saya tahu, sesudah tahu, buang. Ini ada satu pepatah dalam kajian tasawuf, carilah tahu sebelum tahu, sesudah tahu buang maka. Artinya apa? Carilah tahu sebelum tahu. Nah, kita belajar karena kita belum tahu. Setelah kita belajar, ternyata yang tahu itu Allah, bukan kita. Nah, buanglah tahunya kita itu. Rasa kita yang tahu, kita yang pintar, kita yang hebat, kita yang mulia, disempurnakan dulu. Puncak dari kajian tasawuf itu adalah di titik nol, titik kosong. Semakin kosong, semakin berisi. Aneh kan? Semakin kosong, semakin berisi. Artinya semakin kita merasa kita ada, disitulah puncak keadaan, keberadaan. Semakin kita merasa ada, justru sebenarnya kita ya pada makhluk yang belum ada, yang belum tahu. Jadi ketika kita merasa tahu, sebenarnya kita tidak tahu. Tapi begitu kita merasa tidak tahu, nah sebenarnya kita sudah tahu. Jadi yang tahu itu cuma Allah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, makanya kita dan berapa lama kita masih menggeluti urusan mereka. Kita belum masuk kepada urusan hakikat dan ma'rifat. Ya. Nah, saya kepinginnya kita mengamalkan dulu, amalkan zikir. Sebenarnya zikir kan banyak. Ada zikir di syariat, ada zikir di tingkat tarekat, ada zikir di tingkat hakikat, ada zikir di tingkat ma'rifat. Kalau di Arafah itu saya berikan amal yang zikir itu sesuai kelasnya. Kalau zikir syariat itu
seperti yang kita kaji waktu yang lalu, man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi ini bukan tawaran murah, ini tawaran sulit. Saking sulitnya untuk menghadirkan ungkapan kata-kata la ilaha illallah bagi orang yang menghafal, kalau bisa hadiah surga. Saking sulitnya. Nah, karena sulit untuk menghadirkan kalimat itu pada saat menghafal, solusinya bagaimana? Kita lihat apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Manas lima ayat sulit." Manusia itu mati sesuai kebiasaan. Oh, kalau begitu berarti kalau kepingin ungkapan la ilaha illallah pada saat menghafal, maka biasa dulu nyebut la ilaha illallah jauh hari sebelum mati. Nah, mulai terbiasa dulu. Nah, kalau tidak hanya sudah terbiasa menyebut la ilaha illallah, insya Allah ketika akan meninggal pun mulut ini nyebut la ilaha illallah karena sudah terbiasa. Kalau nggak biasa, khawatirnya nggak hadir pada saat orang meninggal, karena nggak biasa. Jadi man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhala jannah, ini artinya apa? Secara tidak langsung Rasul menyuruh kita untuk membiasakan dulu menyebut la ilaha illallah dalam kehidupan keseharian. Nah, dengan membiasakan itu, insya Allah meninggal pun dengan la ilaha illallah. Kalau hari-hari biasa kita jarang-jarang menyebut kalimat itu, khawatir tidak hadir. Nah, pada saat itu ibarat berkata orang, ketika tinta sudah kering, pena pun sudah patah, kertas pun sudah robek, menulis apa? Tinta sudah kering, ingatan kita sudah enggak normal lagi. Kadang-kadang yang ketemu setiap pagi, gitu ya, sudah kenal betul tetangga, begitu ditanya, tahu nggak dengan saya? Nggak tahu lagi. Sudah lengkap. Jadi ininya sudah nggak normal lagi. Jadi yang berjalan itu apa? Kebiasaan itu. Yang berjalan itu kebiasaan. Jadi kalau sudah terbiasa sewaktu masih sehat, insya Allah itu akan hadir. Tapi kalau ingatan sudah tidak normal, pena sudah patah, kita sudah penuh, tidak bisa ngomong lagi, kertas pun sudah robek. Jadi ingatan sudah tidak normal, lidah pun sudah patah. Apalagi kalimatnya sudah lupa bukan? Pun kata orang apa yang disebut? Itu yang istilah orang itu ya, kalau kita sudah kering, pena sudah patah, kemudian kertasnya sudah robek, nggak ada yang bisa ditulis. Nggak bisa yang disebut tadi. Satu-satunya alat yang bisa kita gunakan cuma hati. Nah, cuma kalau hati juga tidak pernah dilatih, bagaimana cara mengingat Allah? Bagaimana cara zikir dalam hati? Jauh hari sebelum mati tidak pernah dilatih hati ini. Gimana cara mengingat Allah? Khawatirnya juga bingung, Pak. Makanya ibarat apa? Ibarat berenang di lautan lepas, nggak ada pegangan. Memegang apa? Apa memegang kulit? Nah, disitulah pentingnya zikir. Baru terasa pentingnya zikir. Maka saya silakan saja. Yang mau benci sama zikir, yang bid'ahkan zikir, silakan saja. Tapi rasakan ketika mati.
bergantung sama siapa? Kalau bukan kepada Allah. Tapi bagaimana caranya kita bergantung ke Allah itu? Kalimat jarang disebut, Allah tempat bergantung tak kita kenal. Yang kita kenal cuma nama. Siapa Tuhan Allah? Yang punya nama siapa? Di mana dia? Bagaimana cara bergantung? Nah, Allah Samad, Allah tempat bergantung. Cara bergantungnya bagaimana? Nah ini yang perlu. Makanya saya bilang sama-sama kita mencari, sama-sama kita belajar. Menurut saya yang paling penting kita persiapkan itu 4. Ya. Pertama kita siapkan dulu alamatnya kemana kita pergi sesudah mati. Ini cari alamat dulu. Yang kedua kita perlu tahu rute jalan yang akan kita lewati. Seperti apa rute jalan perjalanan kita selanjutnya. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan ditumpangi. Dan yang keempat, siapkan bekal yang akan dibawa. Nah, 4 itu. Cuman banyak orang habis umur cari bekal, tapi lupa cari alamat. Bekalnya aja yang dicari, pahala-pahala itu. Tapi kemana bekal dibawa? Alamatnya mau dibawa kemana? Ini kadang-kadang lupa. Gampang aja ya kembali ke Allah. Dan kembali ke Allah caranya gimana? Gimana cara kembali ke Allah itu? Di sinilah pentingnya tasawuf Ghazali. Makanya saya masih fokus untuk bicara tentang tasawuf amali dulu. Supaya masih terbiasa kita mengamalkan. Nah, pengamalan ini Bapak Ibu, kalau dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah ada 4. Jadi amaliyah seorang ikhwan PPM ya 4 macam. Pertama zikir jahar, yang kedua zikir khafi, yang ketiga khataman, yang keempat manaqib. Ini amaliyah ikhwan PPM. Jadi kalau dia sudah talqin zikir, yang wajib bagi dia lakukan 4 ini. Ya. Zikir jahar, zikir khafi, khataman, manaqib. Kalau hanya talqin zikir tapi ini tidak diamalkan, ya sama saja saya kasih golok, Pak ini goloknya untuk membabat semak belukar yang ada di kebun Bapak itu. Kalau golok ini digunakan, kebunnya bersih, tanamannya subur. Tapi kalau golok ini digantung sampai bekarat, tetap saja kebunnya semak belukar. Ini sudah dikasih golok ini, ya. Tapi digantung aja, nggak dipakai. Karena kemudian tetap semak belukar. Kalau sudah semak belukar, tanaman aslinya kalaupun tidak mati, tapi tidak akan menghasilkan. Bahkan bisa mati tanaman aslinya. Yang bersarang di semak belukar itu siapa? Ular, monyet, babi. Ini kan kebun, Pak. Hati ini kan kebun. Tanaman aslinya cuma 1, tauhid. Kalau dikalimatkan la ilaha illallah, itu kalimatnya. Al-Quran disebutkan alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Bukankah aku telah beri perumpamaan kepada kalian kalimat thayyibah itu bagaikan pohon yang indah. Kasajarat thayyibah. Kalimat thayyibah bagaikan pohon yang rindang. Asluha sabitun wa faruha fis sama.
akarnya menancap ke dasar bumi, dahannya menjulang sampai ke langit. Nah, besar berarti. Nah, ini dah kebun ya, tauhid. Kalau dikalimatkan la ilaha illallah, kalimat thayyibah itu la ilaha illallah. Di mana di hati? Lalu yang tumbuh di kebun hati ini kan bukan hanya tauhid, Pak. Iri tumbuh juga, dengki tumbuh juga. Ini rumput-rumput liar, tanaman liar. Iri, dengki, hasud, hubul mal, hubul jah, itu tanaman liar semua. Ibarat alang-alang, tumbuh-tumbuhan yang berduri-berduri itu taman liar. Nah, kalau saja tanaman liarnya lebih subur daripada tanaman aslinya, maka tanaman asli itu tidak akan menghasilkan. Maka kita perlu bersihkan dulu tanaman liarnya. Cara membersihkannya tidak ada lain kecuali pakai zikir. Likulli syai'in sekolah wa seqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih hati, zikir kepada Allah. Jadi bagaimanapun kita baca buku, kita dengar ceramah, itu tidak akan mempan. Nah, zikir itulah kalau betul kita ingin bersihkan hati. Tapi zikir yang bagaimana? Zikir yang punya silsilah, ya, sambung bersambung sampai ke junjungan kita dan besar Muhammad SAW. Nah, ini yang akan kita kaji pagi ini. Al-Faslul Rabi' Bi bayani dzikril asalin fi kulli turuq ila rusul wa ma la budda li kulli murid minhu. Ini pasal yang keempat menjelaskan tentang sanad-sanad zikir semua tarekat hingga sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dibayar dzikril asalin fi kulli turuq ila rusul. Maka budda li kulli murid minhu, dan apa saja yang mesti dikerjakan oleh seorang murid dalam tarekat. Jadi artinya amaliyah apa saja yang perlu dikerjakan oleh si murid, kemudian amaliyah itu mesti tersambung sanadnya kepada Rasulullah. Kita ngambilnya dari si A, misalnya begini, maaf oleh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu belajarnya dengan saya yang mengajarkan. Saya ini ngambilnya dari mana? Dari Abah Ano. Abah Ano-nya ngambilnya dari mana? Dari Syekh Mubarak bin Muhammad. Beliau ngambilnya dari mana? Dari Syekh Toha. Syekh Toha-nya ngambilnya dari mana? Dari Syekh Fatih. Syekh Fatih ngambilnya dari mana? Begitu seterusnya sampai pada Rasulullah. Ini namanya sanad tarekat. Kalau ngamalkan zikir tidak jelas sanadnya, itu ditolak. Ya, jadi nggak bisa kita ngamalkan zikir hanya dengar-dengar ceramah atau baca-baca buku. Ini khusus zikir tarekat. Kalau zikir syariat boleh-boleh saja. Ya. Artinya bapak beli buku doa-doa, begitu. Karena ada kumpulan doa-doa, nggak ada gurunya, hafal aja, itu silakan saja. Tapi kalau urusan zikir tarekat mesti bersama. Nah, makanya kalau kita belajar tarekat itu mesti jelas dulu sanadnya nyambung apa tidak. Ya. Jangan sampai kita ibarat masuk ke gerbong kereta, kita sudah merasa nyaman duduk di gerbong kereta, begitu lokomotif jalan, gerbong tinggal. Kenapa nggak nyantol? Gerbong tidak nyantol ke lokomotif. Merasa hebat kita sudah ngamalkan ini dan itu, gurunya siapa? Ya, Bapak ngamalkan itu dari mana sanadnya? Nah, di sini diperlukan, Pak. Ya, kita lihat. Wa'lam anna man la ya'rifu abahu wa ajdadahu fi thariq wa huwa matrudun. Kan jelas.
jelas. Wa'lam, ketahuilah anna, bahwa sesungguhnya man la ya'rifu abahu, orang yang tidak mengenal ayahnya, wa ajdadahu, dan kakeknya, fit tariqah, dalam bertariqah, bahwa matrud, maka dia ditolak. Jadi orang yang tidak mengenal ayahnya dan tidak mengenal kakeknya dalam tarekat, maksudnya itu ngambilnya dari mana, kemudian dari si A kita ngambil dari si A nya ngambil dari mana, si B nya ngambil dari mana, ini mengenal ayah dan kakek. Nah, kita belajar dari si A itu ayah kita. Nah, si A ini belajarnya sama si B itu kakek kita. Si B ini ngambilnya dari si C, nah si C itu hidup kita, nah begitu seterusnya tersambung. Makanya rata-rata Bapak Ibu orang belajar tasawuf dari tarekat itu biasanya panggilannya itu panggilan keluarga. Coba perhatikan, itu panggilan keluarga. Ya, misalnya abang atau buya, itu kan panggilan keluarga semua, nggak ada istilahnya guru. Nah, jadi Nabi nggak pernah punya murid, enggak. Nah, Nabi tidak punya murid, yang ada sahabat Rasul. Ini turunan. Kenapa? Karena biasanya ya orang yang mendapatkan kajian atau amalan tasawuf itu biasanya turunan. Cobalah perhatikan. Ya. Kita belajar tasawuf atau tarekat, kok bisa tertarik belajar tarekat? Oh, biasanya kalau enggak ayahnya dulu pernah belajar tasawuf juga, kalau enggak kakeknya, kalau enggak buyutnya, ya turunan. Ya. Kalau Abu Jahal Pak enggak pernah mau jadi Abu Bakar. Kalau Abu Bakar kita Abu Bakar sampai ke bawah. Abu Bakar As-Siddiq tetap bagus sampai ke bawah. Tapi kalau Abu Jahal enggak pernah menjadi Abu Bakar. Itu artinya turunan. Nah biasanya begitu. Mungkin kita sendiri tidak tahu gitu. Maka ada istilah dalam tasawuf itu apa? 9 gilir. Artinya apa namanya? Paling tidak 9 turunan itu sudah ada muncul satu. Oleh karena itulah maka dalam tarekat mesti tahu wa'lam anna man la ya'rifu abahu ajdadahu fit tariq bahwa matrud. Siapa orang yang tidak mengenal bapaknya dan kakeknya dalam bertarekat, maka dia tertolak. Matrud ditolak, tidak diterima. Maka harus jelas ngambil tarekatnya dari mana, kemudian ke atasnya dari mana, dan terus sampai ke Rasulullah SAW. Makanya kalau di CKN Suryalaya oleh pengasahabah itu di dalam penerjemahan itu sudah disebutkan silsilah pengambilannya sampai ke Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mengambilnya dari Jibril, Jibrilnya mengambilnya dari Allah secara langsung. Jadi Allah menurunkan kepada Jibril, Jibril menurunkan kepada Rasul, Rasul menurunkan kepada Sayyidina Ali, kemudian terus sampai ke bawah. Atau diturunkan Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar, terus sampai ke bawah. Jadi itu yang pertama. Anna man lam ya'rifu abahu ajdadahu fi tariq bahwa matrud. Siapa orang yang tidak mengenal bapaknya dan kakeknya di dalam bertarekat, maka dia tertolak. Wa kalamu da'wah ghairu maqbulah. Ucapannya ya, atau pengakuannya itu tidak diterima. Apa yang dia sampaikan itu tidak bisa diterima. Jadi kalamu dakwah ghairu maqbulah. Ucapannya dan pengakuannya itu tidak dapat diterima. Wa
rubbama intasaba ila ghairi abihi fayadkhulu fi qawli alaihi salam la'anallahu man intasaba ila ghairi abihi. Wa rubbama kadang-kadang ada orang intasaba ila ghairi abihi, dinasabkan kepada selain bapaknya. Dia ngamalkan tarekat tapi tidak jelas pengambilannya, tapi dicantol-cantolkan kepada seseorang padahal bukan. Nah ini, jadi fayadkhulu fi qouli ta'ala, kalau seperti itu masuk dalam firman Allah, la'anallahu man intasaba ila ghairi abihi. Allah melaknat orang-orang menasabkan kepada selain ayahnya sendiri. Nah, ini kan cerita tentang anak angkat. Jadi kalau misalnya kita mengurus anak, jadikan anak angkat, kan? Lalu kemudian anak itu dinisbahkan kepada nama si bapak angkat, tidak boleh. Harus dinisbahkan kepada bapak kandungnya. Misalnya bapak kandungnya si A, ya. Cuma si A ini umpamanya tidak punya kemampuan, akhirnya diangkat oleh si B. Jadi ketika dia mau nikah si A ini anak ini nanti, itu binnya bin si B, tidak boleh Pak. Dia harus binnya bin si A, ya ayah kandungnya. Walaupun yang mengasuh dari kecil itu bapak angkatnya, tapi begitu dia mau nikah, binnya mesti bin si A, bukan bin si B, ya. Nah, makanya dibawa ke dalam tarekat seperti ini, la'anallahu man intasaba ila ghairi abihi. Allah melaknat orang yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya. Jadi akhirnya kita mengamalkan tarekat, kemudian tidak jelas ayahnya, tidak jelas kakeknya, pengambilannya tidak jelas, silsilahnya tidak tersambung. Baik. Qala Asy-Sya'rani fi Anwaril Qudsiyah. Imam Asy-Sya'rani berkata di dalam kitabnya Anwarul Qudsiyah, qad ajma'a ahli tariq, sesungguhnya telah sepakat para ahli tariqah ala wujubil ittikhadil insan lahu sayfan, atas kewajiban seseorang untuk mengambil seorang guru. Jadi kewajiban seseorang untuk mengambil atau berpedoman kepada seorang, belajar kepada seorang guru. Pada jatama ahli tariq, sesungguhnya telah sepakat para ahli tariqah ala wujudil ittikhadil insan, atas wajib mengambil seseorang akan guru, yurshiduhu ila zawali tilka sifat, untuk membimbingnya menghilangkan sifat-sifat yang tercela. Jadi wajib bagi seseorang untuk mencari seorang guru yang dapat membimbing dirinya menghilangkan sifat-sifat mazmumah. Dalam bahasa tarekat ini namanya mursyid. Nah, makanya di dalam kitab Tanwirul Qulub, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi itu mengatakan wajib bagi seseorang untuk mencari seorang guru pembimbing, guru mursyid yang dapat membimbing ruhaniyahnya usul kepada Allah. Wajib baginya untuk membimbing, untuk mencari seorang guru mursyid yang dapat membimbing rohaninya usul kepada Allah dan menghilangkan sifat-sifat yang tercela dalam dirinya. Tetapi ya menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, mencari seorang guru pembimbing yang dapat menghilangkan sifat-sifat tercela tadi dan membawa rohaniyahnya usul kepada Allah itu sangat-sangat sulit. Ya, untuk menemukannya mendapatkan sangat sulit. Ya, lebih sulit daripada mendapatkan belerang merah. Ini sulitnya. Jadi untuk
membimbing rohaniah kita usul kepada Allah, menghilangkan sifat-sifat yang tercela dalam hati kita, itu sangat-sangat sulit. Lebih sulit daripada mendapatkan belerang merah. Nah, kenapa seperti itu? Karena untuk mendapatkan belerang merah itu sulitnya karena jarang, jarang ditemukan. Tapi bukan nggak ada. Saya waktu menunaikan ibadah haji tahun 2007 dulu, ada di antara keluarga itu yang pesan minta dibawakan belerang merah. Karena mereka yang tahu tuh kalau belerang merah itu dapatnya kalau orang pulang dari haji gitu. Nah, saya masih ingat itu pesannya minta dibawa belerang merah. Jadi sampai di Mekah itu sudah berapa hari itu keliling ke toko-toko itu, nggak ada yang jualan belerang merah. Nah, pas waktu ke Mina, waktu Jamarat, kita sudah haji ya, dari Arafah terus ke Mina. Nah, pulang dari Jamarat, dari melontar itu kan banyak orang jualan itu, kayak di pasar Rogo Kuning, banyak orang jualan dari ujung ke ujung. Nah, jalan lihat-lihat belerang merah sekali, jalan dari ujung ke ujung nggak ketemu, balik lagi jalan. Pas yang keduanya saya lihat itu ada botol sebesar gini, buku jari, ya buku jari tangan kecil, pendek. Itu saya lihat itu ada merah di dalamnya. Saya tanya, ini Pak, ini apa? Mahal kan? Dia bilang ini belerang merah. Nah, saya bilang dalam hati saya ketemu. Cuma satu botol. Ada yang lain siapa? Enggak ada, cuma satu ini. Harganya berapa? 10 rial. Ya sudah, saya bayar. Cuma satu itu, Pak. Nah, keliling lagi cari nggak ketemu. Nah, inilah dalalahnya. Ya, ketika kita butuh ada ya. Kayak kami pulang dari Haram, saya bilang sama kawan saya Haji Burka ini, kita makan dulu lah. Saya bilang pulang dari sholat zuhur makan, sampai di rumah makan itu saya bilang enak kalau kita makan siang begini bisa lalap petai. Kata kawan tuh, mana ada petai di Mekah ya? Saya bilang ya, kalau memang Allah mentakdirkan ada saja. Begitu kami duduk itu di kursi, datanglah pelayan itu ngasihkan makanan. Ternyata ada petai. Dalam satu piring itu 2 ikat. Nah, ini 1 ikat 1 orang. Nah, ini ada. Masih ada enggak lagi? Habis Pak, ada gantungan 2 ini lagi. Apa? Petai ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi saya cari belerang merah itu, ketemuin cuma 1 botol itu. Balik lagi itu enggak ketemu lagi. Sampai pulang cuma 1 itu. Nah, jadi sulitnya mencari belerang merah itu kena jarak. Tapi kalau dia sudah ketemu, jelas itu belerang warnanya merah. Jadi sulitnya kena jarak. Beda dengan mursyid, Pak. Mencari seorang guru mursyid itu di mana sulitnya? Seorang guru mursyid tidak pernah mengaku dirinya mursyid. Sementara yang tidak mengaku mursyid belum tentu mursyid. Nah, di situ susahnya. Ya, Bapak mursyid ya? Bukan, katanya. Dia bukan mursyid, saya masih belajar. Jadi seorang guru mursyid tidak pernah ngaku dirinya mursyid. Sementara yang tidak ngaku mursyid belum tentu juga dia mursyid. Nah, di sini jadi makanya ada istilah yang tahu seorang wali itu waliullah adalah waliullah juga. Nggak ada yang tahu seseorang itu waliullah kecuali waliullah juga. Karena ilmunya sama, pandangannya sama. Ya, makanya di kita ini kadang-kadang ya waliullah itu kalau sudah mati dulu. Enggak, kalau masih hidup paling wali nikah.
persepsi kita waliullah itu udah mati dulu, baru jadi waliullah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi kata Imam Syarani, ya wajib, ya semua ahli tarekat telah sepakat bahwa seseorang itu wajib mencari seorang guru mursyid untuk menghilangkan sifat-sifat yang tercela dalam hatinya yang dapat mencegah, ya, menghambat ruhaniyahnya usul kepada Allah. Ya. Supaya apa gunanya menghilangkan itu litasihhu salatu, litasihha salatu, supaya salatnya menjadi sah. Ya. Nah ini perkara salat ini Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita kan yang kita pahami salat itu yang mana? Nah, yang kita pahami salat itu kan berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, kan begitu. Ya. Apa itu yang disebut salat? Ya. Satu, kan? Yang kedua, kita ketika kita melaksanakan sholat, terasa kita yang sholat bukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sholat itu merasa kita yang sholat itu bukan? Iya. Iya kan? Kita yang sholat. Ya, kenapa kita yang sholat? Ya karena kita merasa kita yang mengerjakan. Ya kan ya? Nah, sekarang coba kita telusuri. Bapak merasa Bapak yang sholat. Bapak kalau sholat itu berdiri atau duduk? Berdiri. Kenapa bisa berdiri? Kan? Karena kuasa berdiri, kan begitu. Kalau kena punya kaki, banyak yang punya kaki tapi nggak bisa berdiri, kena lumpuh. Kenapa bisa berdiri? Karena kuasa, kuat berdiri. Bapak kuat berdiri itu dapatnya dari mana? Pernah beli, pernah nanam, pernah bikin? Enggak. Ya, kok bisa berdiri? Dari mana dapat? Oh, dikasih Allah. Kapan dikasihnya? Kok harinya hari apa, tahunnya tahun berapa, jamnya jam berapa, nggak tahu pula. Yang bikin siapa? Ya Allah yang punya. Nah kalau Allah yang punya, kenapa ngaku punya? Kan katakan ini kuasanya Allah. Kok ngaku-ngaku kita punya kuasa? Oh saya kuasa berdiri. Kuasanya dari mana dapat? Nah, punya Allah. Kalau punya Allah kenapa kita yang ngaku punya? Itu satu. Belum lagi yang lain, sifat 7 itu Pak. Melihat kita, mendengar kita, berkehendak kita, dan lain sebagainya. Merasa kita yang punya, tapi kita nggak pernah bikin, nggak pernah beli, nggak pernah nanam. Kalau itu yang punya siapa? Allah yang punya. Nah kalau Allah yang punya, kenapa kita ngakui punya kita? Nah di sini, ya. Makanya maaf ini Pak, kalau sudah agak terlalu ke atas. Ya. Makanya kata orang tasawuf, al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan yang disembah ya dia itulah. Cuman yang dia itu yang dia bagaimana? Maka perlu kita paham mana zat, mana sifat. Ya, mana zat, mana sifat. Bapak kalau makan buah apel, yang dikunyah itu rasanya apa dagingnya? Dagingnya kan, yang dirasa itu daging apa rasa? Ya kan gitu ya. Jadi yang dikunyah itu kan dagingnya. Kalau rasanya kan nggak bisa dikunyah, cuma bisa dirasakan. Ya. Tapi kalau ditanya enak nggak apa? Oh enak. Enaknya di mana? Dirasa apa di dagingnya? Dirasa. Nah jadi begitu Pak. Jadi kalaupun dikatakan al-abid wal ma'bud wahid, yang nyembah dan yang disembah itu satu, dan satunya bagaimana? Di sifat apa di zat? Nah di sini pentingnya belajar tauhid dulu. Sebelum masuk ke tasawuf, tuntas tauhid dulu. Puncak tauhid itu terbedakan mana zat, mana sifat. Kalau enggak terbedakan mana zat, mana sifat, begitu masuk tasawuf bingung Pak.
Apalagi kalau sudah bicara masalah sholat. Ya, nah, makanya saya katakan yang namanya sholat itu sebenarnya penyaksian zat kepada sifat. Nah, kalau penyaksian zat kepada sifat kapan? Awal mulanya dilatih dalam sholat 5 waktu, salat syariat. Tapi setelah terpakai di dalam sholat syariat, bawa di luar sholat syariat. Nah, kalau begitu di mana saja, kapan saja, ya, dalam posisi tidak di dalam sholat syariat, tapi serasa-rasa dalam sholat syariat. Nah, ini yang disebut dengan penyaksian zat kepada sifat, di mana saja, kapan saja. Itu yang disebut zikir ma'rifat. Yang tak ada lagi huruf yang akan disusun, tak ada lagi kata yang akan dirangkai, tak ada lagi kalimat yang akan disebut. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kau berada, menghadap di situ wajah Allah. Itu zikir ma'rifatnya. Jadi pelatihan awalnya di mana? Di sholat. Nah, oleh karena itulah maka supaya sah sholatnya, itu hilangkan dulu penyakit-penyakit tadi, sifat-sifat mazmumah itu tadi. Cara menghilangkannya zikir, pakai zikir dulu. Nah, makanya kata pengusaha di sini, ya kan? Untuk apa gunanya? Ila zawalitil kasifat allati tamna'uhu min hadratillah. Ya, wajib menghilangkan sifat-sifat tercela itu yang dapat menghalangi kita untuk usul kepada Allah. Litasihha salatuhu, supaya juga sah salatnya. Sah di sini bukan sah dalam pengertian fikih. Sah di sini diterima Allah sampai. Ya. Maka salat itu kan mi'rajul mu'min. As-salat mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya si al-mu'min. Mi'raj itu naik. Naiknya siapa? Si al-mu'min. Si al-mu'min itu siapa? Ruh kita. Jadi salat itu mi'rajnya si al-mu'min, naiknya ruh kita ke hadratullah. Yang namanya naik tentu dari bawah ke atas. Kalau sudah naik berarti sudah di atas. Kalau sudah di atas berarti sudah tidak lagi di bawah. Kalau masih di bawah belum naik namanya. Kan begitu kan? Nah, persoalannya yang di atas siapa, yang di bawah siapa? Dalam kajian, di atas itu qadim, yang di bawah muhdas. Kalau sudah naik berarti kita sudah ke qadim. Kalau sudah ke qadim hilang muhdas. Makanya kalau Bapak masih terasa Bapak yang salat itu belum naik, gitu. Masih tunggang tunggi, tapi belum mengerjakan, belum sholat. Baru mengerjakan sholat, tapi sholatnya belum sampai. Karena yang namanya sholat itu biarlah naik. Yang namanya naik, saya katakan tadi dari bawah ke atas. Yang di bawah mudas, yang di atas qadim. Kalau sudah naik ke qadim, hilang mudas. Kalau sudah hilang mudas, yang tinggal hanya qadim. Maka disitulah al-abid wal ma'bud wahid. Tidak terasa kita yang sholat. Gimana kita kata kita yang sholat? Semua fasilitas milik dia semua. Ya, kita melihat dengan basarnya, kita mendengar dengan samanya, kuasa kita dan kodratnya, keinginan kita dengan iradatnya, ngomong pun kita dengan kalamnya. Mana yang punya kita? Tidak ada. Nah, ketika kita merasakan ketiadaan diri kita, maka yang ada hanya Allah semata. Nah, disitulah baru naik namanya. Saya katakan tadi yang namanya salat penyaksian zat kepada sifat. Nah, tapi bagaimana caranya? Ini perlu kita kaji lebih tuntas. Tidak bisa dengan hanya sekedar bayangan saja dalam ceramah, bahkan ketemu nanti. Saya bukan mengajak karapah, bukan. Tapi carilah guru yang bisa menjelaskan secara tuntas. Jadi bagaimana caranya? Ya. Maka saya bilang tadi zikir itu ada zikir syariat,
diucapkan, ada zikir tarekat diingat, ada zikir hakikat dirasa, ada zikir ma'rifat dipandang. Jadi metodenya beda-beda. Kalau sudah sampai ke zikir ma'rifat tak ada sebutan. Ya, setiap yang kita pandang terlihat adanya. Baik. Min babi ma la yatimul wajib illa bi wajib, ini termasuk bagian daripada bab dalam satu kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna melainkan dengan sesuatu yang lainnya, maka yang lain itu menjadi wajib juga. Ya. Jadi kembali ke Allah itu wajib, tetapi tidak bisa sampai kepada Allah kecuali menghilangkan sifat-sifat tercela dalam hati. Menghilangkan sifat tercela tidak akan bisa kecuali dipimpin oleh seorang guru. Berarti apa? Berarti mencari seorang guru hukumnya wajib juga. Jadi bukan sunat tapi wajib. Wajib untuk mencari seorang guru yang dapat membimbing rohaniah kita usul Allah. Makanya seorang guru tarekat, seorang guru tasawuf betul-betul dianggap sebagai pembimbing, Pak. Ya kan? Jadi kalau kita belajar dengan seorang guru, ya kan, mesti guru tasawufnya bukan hanya penceramah, bukan hanya memberikan wawasan, tetapi membimbing rohaniah kita untuk Allah. Itu guru tasawuf. Jadi kalau hanya sekedar ceramah, pencerahan ya semua orang bisa. Tapi untuk membimbing rohaniah kita untuk Allah, ini tidak semua orang bisa. Maka perlu kita mencari guru pembimbing itu. Ya, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kesimpulan, karena ini panjang. Kesimpulannya, pertama, kita wajib untuk mengamalkan zikir dalam rangka kita menghilangkan sifat-sifat tercela dalam hati kita. Satu, wajib mengamalkan. Yang kedua, kita wajib untuk mendapatkan seorang guru pembimbing yang dapat membimbing rohaniah kita usul kepada Allah, sehingga menghilangkan sifat tercela tadi supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja dulu Pak, masalah ini materinya tentang guru pembimbing dan amal yang zikir. Lalu nanti kita masuk ke materi yang lain, bagaimana cara pada sakka ila anna milajul amrad akhirah kulluha wajib, kama tasatu bihi ayat al-ahwal al-ahad. Jadi ada hadis ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk menghilangkan sifat-sifat tercela tadi, yang merupakan salah satu kewajiban kita. Baik, karena ada sesi tanya jawab, saya kira demikian dulu materinya. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, demikian penyajian uraian dari guru kita Haji Dr. Muhammad Husni, yang manakala kita mencermati materi yang disampaikan, bahwasanya itu adalah sangat-sangat yang harus kita dalami. Artinya tidak cukup Bapak Ibu sekalian kita menerima materi sama seperti ini. Artinya kita perlu mencari musik yang betul-betul itu bersama kepada Rasulullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Haji Dr. Muhammad Husni ini adalah wakil talqin dari Suryalaya yang ke-62 kalau tidak salah ya. Ini artinya Bapak Ibu sekalian untuk mencari
mursyid tidak perlu jauh-jauh, ada di depan di hadapan kita. Kiranya kalau andai kata Bapak Ibu sekalian ingin memperdalam tasawuf ini yang disebutkan, dan kesimpulan tadi sudah jelas kita mencari mursyid, kemudian kita supaya wajib mengamalkan zikir, mencari mursyid supaya usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya rekam dari apa yang disampaikan oleh beliau. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian masih diberikan kesempatan untuk bertanya, tapi tadi intinya adalah itu ya. Kalau ada yang ditanyakan, saya silakan dari sebelah kanan, tengah, ibu-ibu, kiri. Saya lihat sana, memang beberapa kali saya mengikuti Pak, tidak mau ya. Baru hadir sini. Namun demikian setelah ini ada Pak Haji, ibu-ibu di tengah, Pak Nasrul, oh ya sebelah Pak Nasrul, Pak Haji, pertama Pak Sudarmono ya kan, Pak Darmono di tengah, sebelah Pak ini, kemudian satu lagi, tapi saya minta langsung ke titik pertanyaannya ya. So ini waktunya yang dulu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya punya pengalaman ya. Orang itu akan meninggal sesuai dengan perbuatannya. Kemudian orang akan masuk surga kalau dia tadi itu di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Ataupun orang masuk surga bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah. Nah, dalam satu pengajian itu ada yang mengatakan orang bersolawat satu solawat itu dia sama dengan mendapatkan 10 rahmat tadi itu. Pertanyaannya adalah yang dimaksud dengan rahmat di sini itu apa? Yang kedua, kalau kita belajar agama, itu kan ada iman, Islam, dan ihsan tadi. Kalau kita belajar kepada seorang dosen ataupun guru tauhid yang juga mengajarkan iman, Islam, dan ihsan, apakah itu sudah memadai untuk sampai kepada tingkat hakikat ataupun ma'rifat tersebut? Terakhir, maaf. Kalau kita ini sudah terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang ketika kita sambil kaki kita sambil ingat kita mendapatkan apa tadi itu ya subhanallah. Ketika kita mati, mohon maaf, ketabrak mobil, itu bukan ucapan la ilaha illallah, tetapi inna lillahi. Apakah nilainya sama dengan ucapan la ilaha illallah tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan. Pertama tadi, ketika kita meninggal, yang kita lakukan itu adalah apa yang pernah kita lakukan. Dan pertanyaannya sebetulnya apa itu? Ya, silakan Pak. Atau yang pertama dulu pertanyaannya. Apa? Ya, ini aja 3 orang. Jadi pertanyaan ini cukup jawabannya cukup banyak. Pertama apa tadi Pak? Rahmat. Pertama mengenai rahmat. Yang disebut rahmat itu apa? Baik. Rahmat itu pemberian. Ya. Rahmat Allah itu pemberian Allah. Makanya sekarang
rahmat Allah itu kalau kita pandai mensyukurinya jadi nikmat. Tapi kalau kita tidak pandai mensyukurinya jadi laknat. Orang disuruh dijadikan oleh Allah sebagai seorang penguasa, dikasih jabatan oleh Allah, rahmat. Pandai mensyukurinya kan rahmat itu. Kalau dia pandai mensyukurinya dengan jabatannya itu justru jadi lahan ibadah. Bisa dia menetapkan satu peraturan yang dapat membuat orang taat sama Allah. Bisa orang ya ditolong dengan caranya sendiri, misalnya ditolong melalui jabatannya. Kalau jabatan itu ada istilah ya dengan nota saja bisa jadi, ya kan? Ustaz. Kebanyakan sekarang begini Pak Ustaz, yang saya tahu pokoknya pejabat itu bukan istilahnya mencari yang apa namanya yang sebenarnya ini banyak kerjaan jadi dajjal. Apa sebenarnya Pak? Ya, karena ini pelaku ya korup dia. Makanya saya bilang itu kan pandai mensyukuri rahmatnya bisa diterima. Tapi kalau nggak pandai mensyukurinya, jadi laknat. Ya, dengan dia jabatan itu malah korupsi dia. Ya, dengan dia dikasih Allah jabatan, maka dia justru punya peluang untuk korupsi, punya peluang untuk membuat satu aturan yang dapat menyesatkan. Gitu ya. Jadi artinya tidak bisa mensyukuri. Maka sebenarnya rahmat Allah itu kalau disyukuri, pandai mensyukuri jadi nikmat, kalau tidak pandai mensyukuri jadi laknat. Ya. Maka sudah jadi menjabat satu jabatan, karena tidak pandai mensyukurinya jadi laknat. Ujung-ujungnya dari KPK, harta disita, pada masuk penjara. Jadi laknat. Jadi itu saja. Jadi rahmat itu artinya pemberian. Ya, ketika Allah berikan rahmat itu kepada kita, bagaimana cara kita untuk mensyukurinya supaya bertambah-tambah rahmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum yun'adza ila syadid. Itulah dasarnya. Kenapa saya katakan kalau pada mensyukuri nikmat, kalau tak pada mensyukuri jadi laknat. Yang pertama, rahmat itu pemberian. Tinggal bagaimana kita menyikapi, bersyukur atau tidak. Jadi bersyukur itu bukan hanya mengucap kalimat alhamdulillah, itu mah kata-kata, ya, ucapan. Tapi inti bersyukur itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Jadi menggunakan sesuatu yang seharusnya kita gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar agama bukan hanya kemajuan Islam. Nah, kalau kita belajar pada seorang dosen tahun tadi, apakah kira-kira setara dengan belajar tasawuf tadi? kalau di tingkat pemahaman nggak masalah, di tingkat pemahaman. Tapi di tingkat amaliyah, tarekat mesti ada ketersambungan. Jadi kalau amaliyah tarekat itu bicaranya rohani, jadi bukan lagi pada pikiran. Tapi kalau kita memahami itu bisa saja kepada siapa saja yang bisa mencerahkan pemikiran, memahami. Tapi ketika masuk pada amalan, nah ini amalkan yang kiri, ngambilnya dari mana? Itu kalau urusan amalan, Pak. Tapi kalau pemahaman bisa saja, Pak, ya kan ceramah siar, pelajaran sedikit, tidak masalah. Dan kalaupun kita nggak tahu dia nerimanya dari siapa, itu tingkat pemahaman. Tapi dalam tingkat amalan itu mesti silsilahnya jelas. Nah, kalau amalan itu kan kontinu dilaksanakan. Kalau pemahaman sekali paham sudah. Tapi kalau amalan, nanti saya mengajarkan tentang zikir
jahar begini caranya, zikir khafi begini caranya. Bapak ajarkan itu, bapak ngambilnya dari mana? Oh dari hadis, hadisnya mana? Ini ada hadis, misalnya benar hadisnya, tapi pemahaman ruhnya tersambung tidak. Pemahaman kita tentang hadis itu betul, nggak salah, bisa dikasihkan orang. Tapi ketika kita amalkan, yang amalkan ruh kita. Nah ruh kita ini kira-kira tersambung nggak dengan guru-guru yang di atas? Kalau tidak tersambung, itu namanya belajar tanpa guru. Setan jadi gurunya. Makanya kalau urusan amalan, zikir khususnya zikir tarekat itu mesti ada silsilah sanad yang terang. Tapi kalau urusan pemahaman ya bisa saja namanya pemahaman. Ya. Yang ketiga kita ini biasa mengucapkan bersandung indah. Nah, ketika seseorang ada tabrakan, enggak, kita bilang ya itu masih karena innalillahi. Nah, apakah itu setara dengan misalkan dari Allah yakin ayat tadi? Jadi begini, kita tidak terpaku dengan kalimat. Kalimatnya la ilaha illallah. Makanya disebut man qala la ilaha akhirul kalam. Ketika dia mengucapkan la ilaha pada akhir kalam, itu dia masuk surga. Pertama kita pahami kalimat, itu kalimat la ilaha illallah. Tapi isi kalimat itu apa? Pernyataan bahwa tidak ada yang lain dari Allah. Itu isi kalimat. Nah sekarang ungkapan yang keluar dari lisan kita itu masuk dalam koridor itu berbeda. Satu, yang kedua, sama saja sepatu itu kan bagus Pak. Kita belinya mahal. Tapi kalau diletakkan di atas meja makan, akan juga bagus. Saya bilang sepatu itu nggak bagus, sepatunya bagus, cuma naruhnya di atas meja makan. Paham maksud saya? Nah, ketika kita melihat sesuatu, misalnya kan ada kalian Masya Allah, Subhanallah. Jangan kau lihat sesuatu yang indah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak sesuai. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Jadi kalau misalnya tabrakan, kata Bapak, inna lillahi. Ini kan belum, Pak, belum inna lillahi. Mungkin dia kita menyebutnya Allah, astagfirullah. Jadi sesuatu yang menakjubkan, yang menakutkan. Begitu terjadi bisa saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Ya, sebab itu musibah. Yang namanya musibah itu bukan hanya mati, kehilangan juga, inna lillahi juga. Cuman sudah kejadiannya dulu. Jadi bisa saja terjadi seperti itu, tapi intinya itu terpautnya ke Allah. Ya. Makanya saya katakan tadi, jangan kita terpaku dengan kalimat akhir kalam kita harus mengucap la ilaha illallah masuk surga, bukan itu masalahnya. Rasul secara tidak langsung menyuruh kita membiasakan dulu. Karena manusia mati sesuai kebiasaan. Artinya kalau orang meninggal itu dengan ucapan la ilaha illallah berarti sudah terbiasa. Untuk bisa terbiasa dan membiasakan diri dulu. Sering-sering dulu nyebut la ilaha illallah. Jangan sampai kita pahami kalau itu nggak perlu sholat kita. Mau mati nanti ingat-ingat aja la ilaha illallah. Sebut masuk surga gitu. Nggak itu maksudnya. Ya. Jadi artinya saking sulitnya menghadirkan kalimat itu kan kalimat puncak. La ilaha illallah itu kalimat yang teragung di seluruh dunia. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang kusampaikan dan disampaikan Rasul sebelum aku adalah la ilaha illallah.
Ini kalimat puncak. Ya. Jadi artinya kalau ingin husnul khatimah tentu dengan la ilaha illallah. Nah, ketika kita memahami la ilaha illallah itu dari dua sudut, Pak. Yang pertama, tidak akan bisa mengucapkan kalau tidak terbiasa dulu. Karena kata Nabi, manusia mati sesuai kebiasaan. Kalau begitu berarti kita harus membiasakan dulu nyebut la ilaha illallah jauh hari sebelum mati. Nah, sekarang kita cek diri kita berapa kali kita nyebut la ilaha illallah dalam sehari semalam. Sudah biasa belum? Nah, jangan sampai kita mau mati dengan la ilaha illallah, tapi maksud saya jarang-jarang menyebut kalimat itu, jauh panggang dari api. Nah, biasakan dulu itu. Nah, ketika membiasakan zikir la ilaha illallah, ini zikir tarekat. Nah, zikir tarekat mesti tersambung silsilahnya, kan gitu. Jadi nggak bisa kita hanya membiasakan kalimatnya tapi tak jelas sanadnya. Ini yang saya maksudkan sanad tadi. Nah, jadi bukan dalam arti nunggu mau mati nyebut la ilaha illallah, tapi arahnya kan terbiasa. Ketika kita membiasakan ini, berarti kita mengamalkan. Ketika kita mengamalkan, berarti kita mengambil dari seorang guru yang punya sanad. Jadi tidak hanya membiasakan saja tanpa ada sanad. Kesana arahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ungkapan siapa orang yang mengucap la ilaha illallah pada akhir kalamnya dia masuk surga. La ilaha illallah isinya bisa saja seseorang itu tidak terdengar dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia paham isi la ilaha illallah itu. Jadi kita jangan terpaku dengan kata-katanya. Ya. Bisa saja orang meninggal dia nggak kedengaran. Tetapi di hatinya sudah paham isi kalimat itu, siapa yang ada di situ, siapa dirinya ini. Ini artinya masuk ke isi la ilaha illallah, bukan kata-katanya lagi. Nah, ini yang sering kali kita berpijak di luar. Sama dengan logikanya begini. Kan dulu pernah saya katakan, orang yang menyembelih hewan, misalnya ayam atau kambing, yang tidak dengan bismillah haram dimakan, kan begitu. Jadi orang yang menyembelih seekor hewan yang halal tetapi tidak dengan bismillah maka haram dimakan. Orang syariat memahaminya kalimat, ketika menyembelih itu mengucap kalimat bismillahirrahmanirrahim, kalimat. Tapi orang hakikat tidak dengan kalimat, Pak. Ya. Dengan bismillah itu bukan dengan mengucap kalimat bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillah, dengan nama Allah. Isinya bukan kalimatnya. Mungkin dia tidak terdengar mengucap bismillahirrahmanirrahim, enggak. Tapi di hatinya tahu dia siapa yang menyembelih ini gitu. Badan mono yang menyembelih itu bukan gitu. Nah, itu masalahnya. Kadang-kadang orang hanya terpaku mengucap kalimat, tapi dia nggak tahu siapa yang menyembelih itu. Secara syariat sah, syariat. Tapi secara hakikat dia nggak nyampe. Bismillah dengan nama Allah, hilang nama kita. Apa urusan kita dengan hewan itu, Pak? Kita ngejadikannya enggak, kita ngasih nyawanya enggak, kok kita yang membunuhnya? Makanya haram dimakan, maling namanya itu. Kita membunuh tapi bukan kita yang punya. Tapi dengan bismillah, dengan nama Allah, wajarlah halal. Bukan persoalan kalimat, tapi persoalannya bismillah dengan nama Allah. Tapi itu pandangan hakikatnya. Kalau pandangan syariatnya itu mengucap kalimat bismillahirrahmanirrahim. Itu juga kalimat tadi, Pak. Mengatakan la ilaha illallah, jangan terpaku dengan mengucapkan kalimatnya. Kan ada dalam film itu kita lihat itu kerjanya maling, judi. Begitu mati la ilaha
ilaha illallah, namanya pendek. Apa begitu? Ya enggak lah. Ya. Kalau orang sudah terbiasa menyebut kalimat itu, pasti perbuatannya akan bagus, Pak. Karena isinya tidak ada Tuhan selain Allah, enggak ada yang dicintai kecuali Allah, enggak ada yang dituju kecuali Allah. Ya kan? Enggak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Sudah masuk ke situ semua. Jangan terpaku dengan kalimatnya saja. Isi kalimatnya itu yang penting. Dah, itu Pak ya. Ya kalau nggak puas ya puas-puasin aja. Satu lagi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Buya dari Sumber Putri. Buya ingin mengangkat kita semua yang beribu. Siapa yang percaya bisa mengumpulkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Pertanyaan saya, Buya, kalau orang itu ternyata dia itu meskipun dia ahli agama atau ahli ibadah, tapi terlambat untuk itu atau terlupa atau apa saja itu, sehingga tidak terucap kalimat. Pertanyaan saya, Jangan terlalu dekat. Harus jelas. tekan. Tekan aja, itu kan. Udah pakai itu. Pertanyaannya Bu ya, apakah kalau kita tidak terucap atau lupa atau apa, apakah amalan kita selama ini diberi tambahan terus? Kalau memang terhapus, apa kaitannya dengan Amaya mau sebagai saya, Amaya mau sebagai saya. Saya dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan dengan keyakinan berbeda. Kalau amalan, setiap amal itu pasti akan diminta tanggung jawab. Perbuatan. Kita melakukan yang baik, kita melakukan tidak baik, pasti ada balasnya. Nah, balasnya itu akibat dari sebuah perbuatan. Makanya saya katakan pahala itu nggak usah diminta, karena otomatis. Amma ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun perbuatan baik itu pasti dibalas. Ada akibat. Berbuat baik berakibat baik, berbuat tidak baik berakibat tidak baik. Jadi dosa itu akibat dari perbuatan tidak baik. Pahala itu akibat dari perbuatan yang baik. Itu kalau masalah perbuatan itu pasti akan diminta tanggung jawab. Kalau dalam tasawuf kalau urusan perbuatan, keyakinan hati itu Allah bukan. Itu masalah tasawuf, keyakinan. Nah sekarang kita berbuat baik, ya. Terasa kita yang berbuat atau bukan? Nah kalau kita masih terasa kita berbuat, berarti kita masih dalam syariat perbuatan, belum masuk ke tasawuf. Ya. Jadi urusan tasawuf itu artinya urusan olahan hati, ruh. Ya. Jadi ya tersangkutnya dengan perbuatan di niat. Nah, sekarang kita berbuat itu kenapa? Karena ingin dipuji. Nah itu kan sudah di luar itu kan. Untuk membersihkan itu sehingga tidak terasa oleh kita, oh kita yang berbuat. Makanya awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Idza salahat salat sahiru amali wa idza fasadat sahiru amali. Pertama ditanya pada hari kiamat tentang salat. Kalau salatnya bagus semua amalnya. Kalau salatnya jelek semua amalnya. Cuma
masalahnya sholat yang bagaimana. Di kita ini kadang-kadang kita pahami hanya sholat yang 5 waktu. Sholatnya di awal waktu terus, pasti bacaannya, gitu ya, tumakninahnya sempurna, itu syariatnya iya. Tapi persoalannya bisa nggak dibawa keluar sholat itu? Hal yang seperti itu kan hanya bisa kita lakukan ketika sholat. Nah ketika kita di luar sholat, sholat yang mana? Nah itu tadi saya katakan penyakit pada sifat tadi. Nah itu yang bisa. Jadi perasaan kita, di hati kita, ya, kita tidak di dalam posisi sholat, tapi serasa-rasa kita dalam sholat. Ketika kita dalam sholat ingat siapa? Ingat Allah kan? Nah ketika kita nggak sholat ingat siapa? Ingat Allah sama. Ketika kita sholat ingat Allah, ketika tidak dalam sholat kita ingat Allah juga. Nah kalau hati kita ingat Allah itu yang bagaimana? Ingat otak, ingat hati. Kalau ingat otak bisa lupa. Kalau ingat hati merasa bersama Allah, perbuatan merasa dilihat Allah, ucapan merasa didengar Allah. Terus merasa bersama Allah, fa'inama tuwalu fasama wajhullah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Selalu bersama Allah. Kalau selalu bersama Allah, apa iya kita berani berbuat larangannya? Itu satu, Pak. Masih bersama ini. Lama-lama selalu bersama, lama-lama seolah kitanya sudah nggak ada, yang ada dia itulah. Masa mau melanggar aturan sendiri? Nah wajar kalau orang yang bagus sholatnya itu tidak usah diperiksa lagi, pasti bagus perbuatannya. Tapi sholat yang bagaimana? Saya katakan bukan sholat tunang tunggiknya, Pak. Sholat di dalamnya, maka